Pengertian umum, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan kesempatan untuk melakukan pelecehan. Perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang paling banyak dibandingkan laki-laki. Adapun pengertian secara agama, Islam sangat menghormati hak perempuan dalam menjaga dan mempertahankan dirinya. Dalam Islam, apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap pelecehan seksual bagi anak di bawah umur ataupun pelakunya sesama dewasa, maka hal tersebut merupakan dosa besar dan hukumnya haram. Dengan demikian, pelecehan seksual adalah sifat merendahkan, menghinakan kaum perempuan pada suatu hal yang berkaitan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu. Pelecehan seksual dirasakan sebagai suatu perilaku intimidasi dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan dengan memaksa seseorang untuk terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Baik, selanjutnya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya sebanyak 100 kali dera, dan janganlah berbelas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Isi kandungan surat An-Nur ayat 2. Yang pertama, kandungan surat An-Nur ayat 2 menunjukkan bahwa Islam tegas dalam melarang zina demi menjaga kehormatan diri manusia. Yang kedua, hukum had bagi pelaku zina yang belum menikah adalah didera sebanyak 100 kali dan menurut jumhur ulama ditambah dengan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan penzina yang sudah menikah dihukum dengan cara dirajam. Yang ketiga, hukum Allah harus ditegakkan dan rasa kasihan tidak boleh sampai mengendurkan hukuman Allah. Yang keempat, melaksanakan hukum Allah merupakan barometer keimanan, sebab hanya orang yang beriman dan pemerintah mukmin yang berkomitmen kuat menerapkan hukum ini. Yang terakhir, hukum had harus disaksikan oleh sekumpulan orang mukmin agar memberikan pelajaran dan efek jerah bagi orang yang melakukannya, orang yang berkeinginan untuk melakukannya, dan orang yang menyaksikannya. Penyebab kekerasan seksual yang pertama, ketidakadilan sosial seperti mendominasi seseorang agar bergantung terhadap kehidupan sosial yang dipegang oleh seseorang yang berkuasa. Yang kedua, ketidakstabilan mental seperti kurangnya dukungan dan pengertian dari orang-orang terdekat. Yang ketiga, kekuasaan yang disalahgunakan. Misalnya, seorang pasangan yang menggunakan kekuasaan mereka untuk mengendalikan dan mengintimidasi pasangan mereka. Yang keempat, budaya yang mendukung pembenaran atas tindakan tersebut. Misalnya, dalam lingkungan di mana orang merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk melaporkan penyalahgunaan kekuasaan yang mereka saksikan atau alami. Yang kelima, lemahnya iman. Seperti seseorang yang jarang ibadah, membaca kitab suci, atau terlibat praktek keagamaan, mungkin merasa iman mereka melemah karena kurangnya praktek spiritual yang memperkuat keyakinan mereka. Bentuk-bentuk dari kekerasan seksual yang pertama, pelecehan fisik, yaitu seperti mencium, memeluk, mengelus seseorang. Yang kedua, pelecehan lisan, seperti catcalling atau bersiul. Yang ketiga,
pelecehan isyarat atau nonverbal, seperti menjilat bibir, menatap tubuh seseorang dengan penuh nafsu, dan mengeluarkan isyarat dengan menggunakan jari. Yang keempat, pelecehan visual, seperti menonton video atau foto atau media lainnya. Yang kelima, pelecehan psikologis atau emosional, yaitu seperti ajakan berkencan yang tidak diharapkan atau penghinaan yang bersifat seksual. Dampak kekerasan seksual. Dampak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama dampak fisik, dampak sosial, dan yang terakhir dampak psikologis. Dampak fisik meliputi luka dan memar, infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya dampak sosial. Dampak sosial meliputi sulit menjalin hubungan, kehilangan kepercayaan pada orang lain, kesulitan dalam pekerjaan atau sekolah. Dan yang terakhir, dampak psikologis. Dampak psikologis ini yang pertama depresi, yang kedua kecemasan, dan yang terakhir rasa malu dan bersalah. Baik, kita lanjut ke materi cara mencegah terjadinya kekerasan seksual. Yang pertama, jangan memberikan kepercayaan sepenuhnya pada orang yang baru kamu kenal. Yang kedua, hindari obrolan yang berbau seksual. Yang ketiga, menguasai ilmu bela diri untuk melindungi diri sendiri. Selanjutnya, berani bersikap tegas. Selanjutnya, memiliki sikap percaya diri. Dan yang terakhir, memperkuat iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Studi kasus. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang baru-baru ini terjadi. Bocah 7 tahun di Makassar mesum di kuburan, mengaku karena sering nonton film porno. Sebuah video viral memperlihatkan 2 bocah di kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan aksi mesum. Ketiga bocah itu melakukan hubungan mesum di kawasan pemakaman umum. Dalam video berdurasi 30 detik itu, terlihat 3 anak di bawah umur yang terdiri dari seorang bocah laki-laki dan 2 bocah perempuan. Salah satu bocah perempuan itu kemudian membuka celananya yang disusul oleh bocah laki-laki hingga keduanya kemudian berhubungan. Menurut informasi, aksi itu terjadi tepatnya di tempat pemakaman umum Kecamatan Talo, Kota Makassar pada Kamis 25 April 2024. Pemeran bocah laki-laki dalam video itu berusia 9 tahun dan bocah perempuan berusia 7 tahun. Ketua RT setempat, Kodariah, mengatakan bahwa aksi mesum ketiga bocah tersebut nekat dilakukan dikarenakan terpapar film porno yang pernah dilihat di handphone. Sang bocah perempuan mengakui kerap menonton film porno lalu sangat ingin memperhatikannya. Dia menjelaskan bahwa aksi tak senonoh itu mereka dilakukan pada siang bolong, kala area pemakaman tersebut sedang sepi. Menurutnya, bahwa ketiga bocah ini sering bermain bersama di lokasi tersebut, namun baru kali ini mereka berbuat tak wajar di depan umum. Dia mengaku awalnya tidak tahu menahu adanya kejadian tersebut. Setelah ada rekaman dari jauh dan memviralkan baru tahu kalau itu merupakan anak dari warganya. Qadarullah mengungkap jika 2 bocah yang mesum dalam video itu sudah tidak bersekolah, termasuk bocah perempuan yang mengajak temannya mesum. Adapun yang laki-laki awalnya sudah bersekolah tapi terhenti karena adanya keterbelakangan mental. Jadi mereka ini sebenarnya tidak bersekolah. Kalau laki-lakinya pernah bersekolah tapi berhenti karena keterbelakangan mental, kemudian yang perempuan belum bersekolah. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar menyebut telah menangani kasus ini. Pihaknya telah menginformasi kedua anak tersebut. Selanjutnya nanti akan diberikan konseling lanjutan terhadap kedua anak tersebut, termasuk mendalami pemenuhan hak pendidikan hingga pengasuhan oleh orang tuanya.